Sekali lagi guys, saya cukup berbangga ya dengan Pak Jokowi yang dapat membangunkan Kalimantan ini. Yang sebenarnya proyek ini telah diinginkan ataupun disuarakan oleh Bung Karno dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Ramadan, salam silaturahim, salam seduluran. Berjumpa lagi kita di channel Askalani Studio. Saya juga mendoakan kalian supaya dapat menjalankan amal ibadah di bulan mulia, bulan puasa, bulan Ramadan ini dengan lebih tenang dan juga lebih guys. Oke. InsyaAllah guys, apa yang kita mau react pada hari ini, saya tertarik dengan satu channel ini guys. Channel ini adalah channelnya Lensa Kalimantan. Oke, sebelum kita baca tajuknya, sekiranya kalian baru ketemu ke channel ini, Lensa Kalimantan, bolehlah kalian subscribe, like, share, komen, dan tengoklah video-video di dalamnya. Sungguh menarik guys. Jadi kali ini yang kita mau react ini bukan berkaitan dengan militer, bukan berkaitan dengan pembalap-pembalap, bukan juga berkaitan dengan keadaan politik dan peperangan, tapi kita mau react berkaitan dengan pembangunan guys, pembangunan di Indonesia ini. Oh ya, apabila saya terjumpa dengan video ini, saya terus tertarik guys. Jadi apa di sebalik video ini? Oke, mari kita sama-sama baca tajuknya. Oke, tajuknya guys ialah proyek monumental, dibangun 2 jembatan atas laut di ibu kota baru Indonesia. Wah, sungguh menarik guys. Macam saya teruja tengok tajuk berita dalam video ini. Jadi sama-sama kita tonton guys, dan sama-sama kita ambil komentar-komentar yang baik-baik selepas ini. Oke, Oke, daripada channel ini Lensa Kalimantan, jangan lupa subscribe guys, dan juga like, share, komen. Saya sudah subscribe. Oke, jom kita lihat pembangunan mega project ibu kota baru Indonesia. Wow, ini Pak Jokowi. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti. Wow, tenangnya Presiden Joko Widodo dan suasana di Indonesia Kalimantan ini. Kalimantan Timur untuk memantau persiapan proses pembangunan infrastruktur dasar dari dan menuju ke kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur nantinya. Presiden Jokowi telah menetapkan Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kota. Macam tergamam guys, tengoklah sendiri dia punya keunikan pembinaan atas laut dia nih jembatan. Memang sungguh-sungguh unik guys. Jom kita lanjutin guys. Kartanegara wow, dia ada calon ibu kota ini baru semua proyek yang mengambil penetapan calon ibu kota baru di wilayah dana tersebut pembangunan yang cukup tinggi nih oleh keberadaan 2 jembatan yang membelah lautan, yakni jembatan Pulau Balang dan jembatan Pulau Balikpapan Penajam Pasar Utara. Kedua jembatan tersebut akan menghubungkan kota Balikpapan selaku gerbang utama calon ibu kota negara nantinya betul-betul menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara. Tidak disangka begini sekarang keadaan di Kalimantan guys. Ini konstruksi jembatan ini Pulau Kalimantan, Balang yang menghubungkan kota Balikpapan Kalimantan dengan Timur Pulau ya. Balang di Kabupaten Penajam Pasar Utara telah tersambung pada 31 Oktober 2020 yang lalu. Hal tersebut sekaligus menandai era baru kemajuan infrastruktur di kawasan ibu kota baru sekaligus konektivitas di Pulau Kalimantan yang diyakini akan memudahkan mobilitas dan mendorong terciptanya pusat ibu kota baru ini guys di Kalimantan rupanya. Jadi saya pun kurang pasti ini. Nanti kalian komentar di bawah bila ibu kota baru ini akan terlaksana di Kalimantan ini guys. Saya baru dengar juga ini. Oke, kita lanjutin guys. Ekonomi baru juga sebagai sarana infrastruktur menuju lokasi ibu kota baru Indonesia nantinya. Di atas awan. Kesuksesan pembangunan jembatan yang digadang-gadang menjadi jembatan kabel style dengan dek
beton terpanjang di Indonesia ini dibangun oleh PT Hutama Karya Persero dengan PT Adikarya Tbk dan PT Bangun Cipta Konstruksi. Dengan tersambungnya jembatan tersebut, maka konektivitas serta mobilitas orang serta barang dari koridor sebelah Trans pergi Kalimantan sebelah nih kan akan semakin lancar. mesti mengambil dana yang banyak nih. Jembatan Pulau Balang ini didesain dengan lebar 22,4 berjuta-juta meter yang nih. mencakup 4 lajur. Jembatan ini pun dilengkapi dengan trotoar di samping kiri dan kanan jalan. Jembatan Pulau Balang juga memiliki bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1999 meter. Dikerjakan dengan biaya pembangunan sebesar 1,33 triliun rupiah. 1,33 triliun rupiah guys. Wow, ini cukup tinggi perbelanjaan untuk membina pembangunan di Kalimantan nih ya. Hebatnya. Oke guys, kita lanjut. PT Hutama Karya dengan PT Adikarya dan PT Bangun Cipta Konstruksi selaku pelaksana konstruksi mengadopsi model kabel stall bridge. Model kabel stall bridge jembatan Pulau Balang membutuhkan kabel pratekang sepanjang 29 meter untuk menahan beban jembatan Pulau Balang tersebut. Selain daripada itu terdapat dua pylon atau tiang jembatan setinggi 116 meter untuk menahan kabel-kabel tersebut, kabelnya ini, serta sambungan kabelnya ini guys, atau tiang pancang sebagai penopang jembatan. Cantiknya. Selain daripada itu, kemajuan teknologi dia juga macam di atas pada jembatan di atas Pulau dia Balang awan melalui struktur health monitoring system atau SHMS yang akan membantu kesehatan struktur konstruksi jembatan Pulau Balang tersebut. Wow, Di sisi cantiknya. lain, saat ini pemerintah juga telah melakukan prakualifikasi lelang untuk pengerjaan jembatan tol laut Betul-betul Balikpapan kalau ini Penajam Pasar Utara. Jembatan tol yang akan menghubungkan pusat kota Balikpapan kiri kanannya menuju ada ke kelapa kawasan sawit. inti ibu kota Baru Memang Indonesia tenang di lah kalau Kabupaten kita lalu Penajam di Pasar jalan Utara ini nanti. tersebut akan memiliki panjang total 7,35 km. Begini ya guys, macam saya nih tinggal di Borneo juga di Sabak. Jadi dia kalau di Sabak nih dia boleh sampai ke Kalimantan dengan jalan darat. Dia akan melalui Brunei, negara Brunei, kemudian negeri Sarawak, dan juga di Kalimantan tuh di sebelah tuh lah. Kalau dapat pergi sini nih, insya Allah satu masa nanti saya ingin ke sini guys, insya Allah. Oke, kita lanjutin. Adapun proses prakualifikasi lelang tol Balikpapan Penajam Pasar Utara tersebut, sejumlah perusahaan dalam dan luar negeri telah menunjukkan minat untuk ikut serta menggeber proyek ibu kota baru tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah PT Hutama Karya Persero, ini memang jadi sudah ini kan guys, memang sedang dalam pembangunan guys, sedang dalam pembuatan gini guys. Construction Engineer Indonesia dan sejumlah perusahaan besar dunia lainnya. Ini memang betul-betul teruja tengok nih tahu. Titik terang pembangunan mega proyek jembatan tol Balikpapan Penajam Pasar Utara tersebut mulai terlihat setelah Direktorat Jenderal atau Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyetujui ketinggian dari ruang bebas bawah jembatan tersebut atau clearance jembatan. Semula ketinggian yang diusulkan adalah 50 meter, namun Dirjen Perhubungan menyetujui di angka 65 meter. Ada laluan motor lagi di tepi sebelah kiri ini tadi. Pihak Kementerian Perhubungan saat ini telah menyampaikan sedap mata memandang nih kalau lalu di jalan nih guys. Ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Clearance tinggi 65 meter dihitung dari permukaan saat air surut terendah. Dari bawahnya 65 meter ke atas begini. Jembatan tol Balikpapan Penajam jauh yang tuh, lebih 65 km. Tol Teluk Balikpapan terus dilanjutkan Maksudnya meski sempat menuai pro tinggi dan lah ini. kontra dari berbagai pihak. Pembangunan tol tersebut nantinya akan menjadi bagian dari rancangan jalan tol di kawasan ada tol nanti. Kota Baru Indonesia. Dalam rancangannya, jalan tol atas laut berbayar ini akan menjadi jembatan tol pertama di Kalimantan dengan panjang kurang lebih sekitar 7,35 km dan membutuhkan investasi mencapai 15,35 triliun rupiah. Tingginya itu. Dikutip dari Tita Kaltim, studi kelayakan yang disusun serta diuji telah menunjukkan hasil yang dinyatakan layak secara ekonomis, finansial, dan juga teknis. Studi tersebut juga sudah mempertimbangkan faktor baru desainnya cantiknya dia buat begini, menimbang kemampuan bayar masyarakat. Lepas itu ada Timur nantinya.
Apa Jembatan ini? itu rencananya akan memiliki ketinggian 68 meter di atas permukaan air laut, yang lebih tinggi dari Cantik rencana ya. sebelumnya, yaitu 55 meter di atas permukaan air laut. Masalah ketinggian tersebut menjadi salah satu masalah penting karena sebelumnya menjadi polemik yang membuat beberapa kapal besar menjadi terbatas aksesnya. Pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan dipandang sebagai salah satu proyek penting dengan pembangunan infrastruktur, mengingat kehadirannya akan menjadi penopang keberadaan ibu kota baru Indonesia Wih, di tidak Kalimantan sabar loh Timur. mau tengok Kalimantan ini betul jadi ibu kota. Selain daripada itu, untuk dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan koneksi ke kawasan ibu kota baru, pemerintah tentu tidak dapat mengandalkan pada satu atau dua moda transportasi yang menghubungkan ibu kota baru dengan kota-kota di sekitarnya. Pembangunan jalur darat dipandang sebagai sesuatu yang secara natural diperlukan untuk memastikan alur transportasi masyarakat dan juga industri jembatan dapat atas berjalan laut dengan nih. lancar. Wih, yuh. Kawasan ibu kota baru yang dibangun diperkirakan akan membutuhkan 400 km jalan baru untuk sekitar 300.000 ASN. Penambahan populasi Desainnya tentunya pun perlu cukup didukung cantik dengan memastikan konektivitas yang baik dengan wilayah Betul-betul. di kawasan kota penyangga ibu kota nantinya. Mantapnya. Oleh karena itu, jalan tol Teluk Balikpapan ini nantinya akan berdampak pada nilai ekonomis dan juga kepentingan seluruh masyarakat. Iya, betul-betul. kawasan Ini ibu untuk kota pembangunan baru nantinya. ekonomi masyarakat setempat. Oke guys, rasa kagum guys, kaget tengok video sebentar tadi. Apa yang saya rasa teruja dan juga terkejut bila mana dapat tahu, sebelum ini saya memang dapat tahu Kalimantan ini akan dijadikan ibu kota kepada Indonesia, tapi saya belum pernah melihat apakah pembangunan yang dibawa di situ. Rupanya melalui video ini saya nampak sendiri inilah pembangunan yang dibawa ke sana. Dan kalau inilah pembangunan yang dibawa ke sana guys, wow, ini memang menguntungkan sebenarnya. Bukan apa dia menguntungkan kepada masyarakat sekitar di situ untuk menjalankan ekonomi. Dari sinilah dibuat pembangunan di sini. Jadi orang-orang tempatan di situ, perkampungan di situ, dia dapat menjalankan ekonomi itu, memasarkan produk-produk yang ada pada mereka sendiri yang tidak dapat dikeluarkan ke misal ke Jakarta sebab jauh kan. Jadi bila wujudnya ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur ini, saya melihatnya satu momentum dan satu keistimewaan kepada orang-orang di sekitar situ untuk menjalankan kegiatan ekonomi, memajukan keuangan mereka, membantu ekonomi penjualan-penjualan produk yang ada pada mereka untuk dipasarkan melalui jalan yang dibina ini tadi. Sudahlah, jalan dia ini cukup cantik dibina guys. Semua jalan ini di atas laut tadi, dan perkampungannya di pulau di Kalimantan, dan ada lagi perkampungan di sebelah. Dan bila jalan itu dibina begitu cantik, walaupun dia dengan bayaran tol, tetapi sebenarnya bayaran itulah yang akan nanti menjadi maintenance kepada kerosakan jalan itu nanti dibangunkan melalui tol itu tadi. Jadi memang tengok sekali imbas tadi, terus terkejut guys, macam betulkah dalam pikiran kan, betulkah ini? Jadi kalian boleh komen-komen di bawah guys, adakah benar ini yang sekarang ini pembangunan yang sedang dijalankan di situ? Dan kalau betul, saya sangat-sangat satu kebanggaan sebenarnya, sebab saya ini tinggal di Borneo, di Sabah, di atas peta Sabah tuh kan. Turun ke bawah jumpa negara Brunei, turun lagi jalan ke bawah jumpa negeri Sarawak, dan disitulah juga Kalimantan di bawahnya guys. Wow, kalau siap nih, insya Allah saya akan ke situ guys. Tengok sendiri pembangunan yang dibawa ini dan menjadi ibu kota di Indonesia nanti. Wow, sekali lagi guys, saya cukup berbangga ya dengan Pak Jokowi yang dapat membangunkan Kalimantan ini, yang sebenarnya proyek ini telah diinginkan ataupun disuarakan oleh Bung Karno dulu, tetapi ia terjadi dan terbina pada zaman Jokowi ini, Pak Jokowi ini. Dan saya paham Presiden Jokowi ini dia berasal dari orang kampung guys.
Dia berasal dari orang yang sederhana, yang sehingga menjadi presiden, dan dia cukup paham keadaan rakyat di luar sana, di desa-desa, di kampung-kampung ini macam mana keadaannya. Sebab itu dia membangunkan Kalimantan ini dengan begitu canggih sekali. Ini adalah angan-angan dari Bung Karno yang tidak dapat dilaksanakan, tetapi di bawah Jokowi ini dapat dilaksanakan, guys, insya Allah. Jadi sama-sama kita doakan, guys, semoga apa yang dirancangkan oleh Bapak Jokowi dan juga apa yang dirancangkan oleh Indonesia ini terjadi sebagai kenyataan. Kita sama-sama doakan supaya Indonesia ini kekal aman, kekal membangun, sama-sama bersaing dengan negara-negara lain yang maju, dan semoga diredoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, sekian dulu video pada kali ini. Insyaallah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa guys, sebelum kita berpisah, komen-komen kalian guys di bawah. Bagaimana keadaan bentuk Kalimantan itu? Boleh komentar di bawah guys. Kita sama-sama baca nanti komen-komennya. Saya baca juga komen-komen kalian ya di bawah. Cuma kadang-kadang tidak sempat mau balas terlampau banyak tuh kan. Tapi mana yang sempat saya balas, saya akan balas guys. Oke, sekian. Salam silaturahim, salam seduluran Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum. Bye-bye.